Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Yuyun Kustuti SPD, calon guru penggerak Angkatan 10 dari Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kali ini saya akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 3.1, pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Pada kesempatan kali ini, saya akan mewawancarai dua kepala sekolah. Yang pertama adalah Bapak Abdul Razak SPD, Kepala Sekolah dari SD Negeri 2 Lombok. Dan yang kedua, Ibu Janeda SPD, Kepala Sekolah dari SD Negeri Tatede Dalam. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Selamat pagi, Beliau. Sebelumnya saya minta maaf nih Pak karena telah mengganggu waktunya Bapak. Pada kesempatan kali ini saya ingin mewawancarai Bapak terkait dengan tugas saya, demonstrasi kontekstual di modul 3.1, pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Nah, mungkin nanti Pak ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan ke Bapak. Iya. Kembali saja Pak ya. Silakan. Untuk pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Mengidentifikasi ya. Saya. Dilema etika atau bujukan moral. Nah, kalau untuk mengidentifikasi kasus yang saya lakukan selama ini, kalau yang namanya bujukan moral itu di satu pihak itu benar, di satu pihak itu salah, itu bujukan moral. Terus kalau dilema etika, itu sama-sama benar ya. Nah, sama-sama benar. Nah, inilah yang perlu kita lakukan, kita tes, kita uji apakah itu dilema etika atau bujukan moral. Mungkin itu langkah-langkah yang saya lakukan. Itu langkah yang dilakukan oleh Bapak ya? Ya. Selama ini Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar ya, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Oke. Sama-sama benar, sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah, kalau seperti disampaikan dulu, itulah yang dinamakan dengan dilema etika. Jadi sama-sama benar ya, sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah, ketika kita mengambil sebuah keputusan di sekolah itu, tentunya kita perlu memperhatikan beberapa langkah ini. Jadi selain itu juga ada prinsip juga, ada paradigma juga. Nah, kita melihat paradigmanya seperti apa? Apakah persoalan kasusnya apakah individu melawan individu masyarakat, atau masyarakat melawan masyarakat, kelompok kan? Nah, setelah itu baru kita melihat langkah-langkah pengambilan keputusan seperti apa. Nah, salah satu langkah yang paling utama di situ adalah ketika kita melakukan uji. Nah, di situ ada beberapa uji yang perlu kita lakukan. Nah, ketika salah satu uji tersebut sudah bisa kita pastikan bahwa itu langkahnya kita sudah benar, maka saya akan mengambil sebuah keputusan. Jadi seperti itu. Sebuah keputusan Pak ya? Ya. Nah, terkait dengan kepentingan yang sama-sama benar tadi Pak ya, untuk khusus kasus yang mengandung nilai kebajikan, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Ya, jadi terkait dengan mengambil keputusan langkah-langkahnya, saya sering menggunakan 9 langkah. 9 Ya, 9 langkah. Jadi di langkah pertama itu ketika kita harus mengenali dulu nilai-nilainya, nilai-nilai yang bertentangan, yang saling bertentangan dulu. Selanjutnya saya akan mencoba untuk menentukan siapa yang terlibat. Identifikasi dulu siapa yang terlibat nih di persoalan di kasus ini. Nah, setelah itu saya coba mengumpulkan bukti-bukti nih. Saya kumpulkan bukti-bukti.
bukti-bukti yang sesuai tentunya dalam situasi tersebut. Nah, saya selanjutnya akan mencoba melakukan pengujian benar salah. Ya, di situ kan ada uji ilegal, namanya kan? Ada uji regulasi institusi, terus halaman depan, terus uji panutan. Nah, yang saya sebutkan sampai terakhir, ketika salah satu langkah ini, apalagi di uji-uji itu, ya, kalau salah satu uji-uji itu sudah kita anggap tidak ada yang bertentangan, maka saya akan mengambil sebuah keputusan. Yang tentunya, ya, ini kuncinya ketika kita mengambil keputusan, tentunya berpihak kepada diri. Itu intinya. Kemudian Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Hal yang saya anggap efektif dalam kasus pengambilan keputusan dilema etika. Oke, hal-hal yang saya anggap efektif. Keefektifan sebuah keputusan itu ada namanya opsi trilema, ya. Opsi trilema itu ada segitiga itu. Yang pertama, ketika keputusan yang kita buat itu berpihak kepada murid. Terus yang berikutnya mengandung unsur-unsur kebajikan. Dan yang berikut bisa dipertanggungjawabkan. Yang paling penting. Nah, keefektifannya itu baru kita rasakan ketika keputusan yang kita ambil itu sudah dirasakan oleh peserta didik atau kita sejawat yang di sekolah kita. Jadi tidak ada permasalahan yang ditimbulkan lagi setelah kita mengambil keputusan itu. Itu namanya keputusan yang efektif. Kalau selama ini Pak, hal-hal apa saja yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, Menjadi tantangannya Pak? tantangannya lah, itu tantangannya luar biasa, tantangannya luar biasa. Apalagi ketika kita membuat keputusan di sekolah itu yang menyangkut seluruh warga sekolah. Ketika kita mengambil keputusan yang seharusnya itu bisa dirasakan oleh warga sekolah, tetapi ada warga sekolah atau rekan sejawat yang biasanya tidak puas dengan keputusan kita. Itu tantangan yang pertama. Itu secara internal, ya. Kalau secara eksternal, ada keputusan-keputusan kita yang kita buat di sekolah itu biasanya tidak sesuai dengan kebijakan dari atasan. Contohnya di sini dari dinas misalnya, kan? Ya, misalnya ini contoh ini, kita sudah membuat keputusan mengikuti kegiatan pramuka misalnya. Tetapi ada kebijakan lain yang menyatakan bahwa selama kegiatan pramuka itu ada juga kegiatan lain yang diselenggarakan oleh Digbud. Nah, ini menjadi tantangan bagi kita, penyelesaiannya seperti apa agar tidak ada permasalahan yang kita tinggalkan yang tidak selesai. Jadi sama-sama kita persoalan itu sama-sama kita selesaikan. Jadi internal dan eksternal itu tetap ada tantangan. Ya. Kemudian untuk pertanyaan berikutnya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal ini Pak, jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedurnya seperti apa Pak yang Bapak lakukan? Kalau jadwal, ini tergantung persoalannya. Ketika ada dilema etika yang memerlukan kehadiran banyak orang, ya, menyelesaikan persoalannya, maka saya jadwalkan. Tetapi kalau kondisi situasi dilema etika itu memerlukan mendapat keputusan langsung cepat, maka itu saya tidak pakai jadwal. Nah, jadi prosedurnya seperti apa? Ya, tentunya kita ketika persoalan itu menyangkut orang banyak dan pengambilan keputusan nanti berpengaruh kepada orang banyak,
maka saya jadwalkan. Kalau tidak ada pengaruh terhadap orang banyak yang membutuhkan penyelesaian segera, itu tidak akan saya jadwalkan. Saya langsung menyelesaikan sendiri pada hari itu. Tentunya sesuai dengan prosedur dan langkah-langkah pengambilan keputusan yang efektif. Ya. Luar biasa nih Pak. Ya. Mungkin ada seseorang nih Pak atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan untuk kasus-kasus dilema etika Pak. Siapa-siapa saja yang terlibat dan membantu? Kalau kita mengatakan seseorang, saya yang membantu atau mensupport saya dalam pengambilan keputusan itu banyak orang. Antara lain ini banyak orang itu tentu keluarga yang pertama ya, keluarga, istri, anak itu yang mensupport saya untuk mengambil sebuah keputusan. Yang berikutnya adalah rekan-rekan sejawat yang di sekolah. Teman-teman guru itu luar biasa ketika kita diberikan masukan atau mencari solusi di teman-teman guru itu bisa memberikan masukan kepada kita sehingga bisa mensupport kita secara bersama-sama untuk mengambil sebuah keputusan yang nanti akibatnya atau pengaruhnya kita rasakan secara bersama-sama. Jadi tidak ada seseorang, kalau saya banyak orang, karena saya suka mengambil sebuah keputusan itu ketika keputusan itu kita musyawarahkan secara bersama-sama. Dan untuk tujuan bersama Pak ya? Ya, untuk tujuan bersama. Lanjut Pak ya, dan ini untuk pertanyaan terakhir Pak. Alhamdulillah terakhir ya. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, kira-kira nih Pak, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika? Pembelajarannya Pak. Pembelajaran yang dapat saya petik saya. Dilema etika. Oke, menjadi seorang ini kita bicara sebagai kepala sekolah ya. Menjadi seorang kepala sekolah itu mudah, tetapi menjadi seorang pemimpin itu tidak mudah. Banyak hal yang perlu kita pertimbangkan ketika kita mengambil suatu keputusan. Nah, di dalam hal mengambil keputusan, pembelajaran yang dapat saya ambil itu bahwa ketika kita mengambil keputusan, banyak faktor yang harus kita pertimbangkan, banyak prinsip yang harus kita pertimbangkan, dan kita perlu juga menggunakan paradigma baru sekarang ini. Karena seorang pemimpin sekarang ini bukanlah seorang pemimpin yang menurunkan perintahnya saja tanpa memberikan contoh. Nah, jadi itu pembelajaran yang dapat saya ambil, bahwa ketika kita mengambil sebuah keputusan, kita perlu mempertimbangkan banyak faktor, termasuk 9 langkah itu tadi. Itu yang pertama. Terus faktor yang paling penting adalah kondisi, situasi dan kondisi sekolah. Salah satunya rekan sejawat, bahwa tidak semua rekan sejawat itu adalah bisa menerima keputusan yang kita buat. Tetapi ketika kita bermusyawarah bersama, di situ kita mengeluarkan ide-ide kita, maka dibuat kesimpulan, maka menjadi sebuah keputusan bersama untuk tujuan bersama. Sehingga pembelajaran yang dapat saya ambil bahwa keputusan itu harus kita ambil bersama untuk tujuan kita bersama. Ya. Terima kasih Pak atas waktunya hari ini, dan ini sangat-sangat membantu saya Pak dalam menyelesaikan tugas saya. Ya, ini nanti kan di kepala sekolah juga nanti. Insya Allah Pak. Insya Allah. Terima kasih banyak Pak. Oke, sukses terus ya. Terima kasih Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Ibu. Bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah baik. Sebelumnya Ibu, saya mohon maaf karena sudah mengganggu waktu Ibu. Hari ini saya akan melakukan wawancara Ibu terkait pengambilan keputusan tentang masalah dilema etika. Dilema etika dan juga moral. Saya Siap. bisa kita mulai Ibu ya? Ya bisa. Kepala sekolah yang diwawancara sekarang silakan dilanjutkan. Untuk pertanyaan pertama nih Bu, Ya. selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang berupa dilema etika atau bujukan moral? Kalau untuk di sekolah ini, untuk mengidentifikasi kasus yang berupa dilema etika dan bujukan moral, saya pertama, saya melihat secara umum kasus yang terjadi di sekolah. Kemudian yang kedua, saya melihat secara
detail kasus terjadi di kelas, terutama terkait masalah pembelajaran. Umumnya di sini semua teman-teman guru membawa masalah pembelajaran di kelas, kemudian kita tuntaskan di komunitas belajar, kita cari solusinya, kemudian ketika ada solusi itu yang merupakan keputusan bersama diidentifikasi atau diimplementasikan di kelas. Itu umpamanya di sekolah ini ada siswa yang dari tingkat kematangannya belum sesuai dengan PASI. Umpamanya dia berada di PASI C, yang kemampuannya sebenarnya berada di PASI B. Tetapi kami di sini mengambil keputusan untuk menaikkan kelas. Itu juga benar, kalau tidak dinaikkan kelas juga benar, karena kalau di dilema etika ini sama-sama benar kan? Sama-sama benar, tidak ada yang salah. Sedangkan terkait dengan didikan moral, misalnya di STNTT Dalam ini menganggarkan anggaran untuk membeli buku, umpamanya. Kemudian suatu ketika, umpamanya sekarang ini Agustus, dibujuk oleh teman-teman, tidak bisa membeli buku, harus membeli baju, karena saya tidak berpengaruh dengan itu, karena itu akan melanggar hukum. Jadi saya tetap melaksanakan apa yang telah kita susun yang menjadi program sekolah. Itu kalau terkait pendidikan moral. Selanjutnya Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Kalau untuk pengambilan keputusan, yang pertama kami selalu bekerja sama. Bermusyawarah dengan guru. Artinya saya meskipun sebagai kepala sekolah tidak mengambil keputusan sendiri, tetap bermusyawarah mengambil keputusan terhadap kasus-kasus yang terjadi. Seperti apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini? Langkah yang saya lakukan untuk pengambilan keputusan itu, pertama, saya adakan pihak yang terlibat dalam keputusan itu, kemudian melihat fakta yang terjadi, kemudian pengambilan keputusan itu tadi secara bersama-sama, kemudian memperhatikan nilai-nilai yang bertentangan dengan apa yang terjadi di kasus itu. Yang pertama, hadirkan pihak yang terlibat, lihat fakta yang terjadi di dalam keputusan. Yang selama ini Ibu sudah anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Kalau menurut saya anggap paling efektif, yang pertama, saya memperhatikan karakteristik masalah yang terjadi. Kenapa demikian? Karena masalah yang terjadi itu tidak sama. Masalah yang terjadi umpamanya anak-anak di kelas dengan kaitan dengan pembelajarannya, masalah dengan kasus bullyingnya itu tidak sama. Jadi yang paling efektif menurut saya itu perhatikan karakteristik kasus. Untuk karakteristik kasusnya itu kasusnya. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang terjadi? Yang menjadi pertentangan yang pertama ketika kita berhadapan dengan orang tua murid yang tidak mengerti dengan kasus anaknya. Ya, itu yang menjadi tantangan, tetapi tantangan itu pasti ada solusi. Apa solusinya? Ketika kita memberitahukan atau menginformasikan inilah masalah yang sebenarnya, maka lama-lama orang tua murid itu akan mengerti dan kasus yang dihadapi oleh anaknya. Artinya, tidak membela anaknya sendiri, dia mengerti dengan apa yang kita informasikan ke dia terkait kasus yang terjadi. Apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu, Bu? Misalkan dalam penyelesaian kasus dilema etika, apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang akan Ibu lakukan? Kalau terkait jadwal, tidak ada jadwal khusus. Begitu kasus terjadi, segera ditangani. Karena harus menunggu, karena ketika kita harus menunggu jadwal, maka kasus ini akan berlarut dengan penyelesaiannya. Jadi tidak ada jadwal khusus, kami segera menyelesaikan. Kapan itu terjadi, maka segera kita selesaikan. Kalau istilahnya dulu saya di dalam CKS itu, jangan biarkan bom meledak. Nah itu maka penyelesaian kasus itu harus segera. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Sangat ada. Mana yang menjadi untuk faktor kedua itu, pertama guru-guru senior yang ada di sini selalu memberikan arahan yang positif bagaimana cara menyelesaikan kasus, mengidentifikasi masalahnya, kemudian memberikan solusi. Kesimpulannya, guru-guru yang ada di sini selalu merupakan faktor yang paling penting bagi saya, yang dapat mempermudah saya dalam menyelesaikan kasus selama ini. Artinya, tetap memandang perlu kalau itu adalah penting masukan dari Bapak Ibu guru yang ada di sini. Terakhir Bu, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Pengalaman yang sangat berharga bagi saya itu melakukan komunikasi
bekerja sama untuk menyelesaikan masalah. Nah, ketika kita bekerja sama, tidak ada yang sulit, artinya tidak ada penyesalan. Berarti kesimpulannya, segala kasus pengalaman yang paling menarik buat saya itu kita menyelesaikan secara bersama-sama atau berkomunikasi dengan semua. Pertanyaan yang saya ajukan tadi sudah Ibu jawab semua dan ini sangat luar biasa Bu ya. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saran saya lanjutkan. Saya. Semangat ya.